GPS dan Fake GPS serta pengaturannya dalam perspektif hukum Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Hukum Telematika, Ibu Dr. Maslihati Nur Hidayati SHMH dan rekan-rekan mahasiswa semuanya, perkenalkan saya Syamsuddin, mahasiswa Fakultas Hukum, Studi Hukum Ekonomi dan Teknologi, Universitas Al-Azhar Indonesia. Dengan nomor induk mahasiswa 0711518082. Apa itu GPS? GPS singkatan dari Global Positioning System, adalah sistem navigasi berbasis satelit yang terdiri dari setidaknya 24 satelit. GPS berfungsi dalam segala kondisi cuaca, dimanapun di dunia dalam 24 jam sehari, tanpa biaya berlangganan atau biaya penyiapan. Awalnya digunakan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat, USDOD, untuk penggunaan militer, tetapi pada tahun 1980-an dibuat tersedia untuk kepentingan sipil. Cara kerja GPS satelit. GPS mengelilingi bumi 2 kali sehari dalam orbit yang tepat. Setiap satelit mengirim sinyal unik dan parameter orbital yang memungkinkan perangkat GPS untuk memecahkan kode dan menghitung lokasi tepat dari satelit. Penerima GPS menggunakan informasi dan trilaterasi ini untuk menghitung lokasi pasti pengguna. Pada dasarnya penerima GPS mengukur masing-masing satelit dengan jumlah waktu yang diperlukan untuk menerima sinyal yang dikirimkan. Setelah posisi Anda ditentukan, unit GPS dapat menghitung informasi lain seperti kecepatan arah, jalur macet dan lancar, jarak perjalanan, jarak ke tujuan, dan lebih banyak lagi. Jumlah satelit GPS saat ini. Satelit GPS di luar angkasa berjumlah sekitar 31 satelit. Satelit tersebut membentuk segmen ruang untuk GPS, mengorbit bumi sekitar 12.000 mil di atas kita. Satelit GPS terus bergerak melakukan perjalanan dengan kecepatan kira-kira 7.000 mil per jam. Penguat roket kecil menjaga setiap satelit terbang di jalur yang benar. Demikian sekilas mengenai GPS. Sekarang kita membahas GPS palsu. GPS Fake Location merupakan teknologi yang dapat digunakan untuk mengirimkan lokasi palsu pada seseorang. Dengan aplikasi ini, seseorang dapat mengirimkan lokasi, tempat dia berada namun secara palsu. Misalnya, si Indra, seorang driver online, sedang berada di rumah Imei, namun dia tidak ingin lokasinya diketahui istrinya, Nina. Sebagai gantinya Indra mengirimkan lokasi palsu, yang menyatakan dia berada di rumah Meili, penjual makanan di restoran Padang sederhana. Macam-macam GPS palsu. Pertama, Fake GPS Location dari Lexa. Aplikasi ini merupakan yang paling populer di kelasnya. Lexa sebagai pengembang aplikasi ini membuat Fake GPS Location. Lexa sangat mudah digunakan dengan tampilannya yang simple dan sederhana. Selain itu, Lexa juga memiliki review yang cukup bagus di Google Play Store, yakni bintang 4.7, dan memiliki penyimpanan yang kecil sebesar 1,2 megabita. Kedua, Fake GPS dari perusahaan Bytref. Aplikasi ini dapat digunakan bagi pengguna yang ingin mengirimkan lokasi palsu kepada seseorang. Aplikasi ini memiliki ukuran sebesar 3,2 megabita dan juga memiliki penilaian dari pengguna Google Play Store 4.3 bintang. Cara penggunaan ini juga sangat mudah, Anda hanya mengunduh di Play Store dan ikuti petunjuknya. Ketiga, Fake GPS Location dari Hola, dibuat oleh developer Hola. Aplikasi ini dapat dikatakan menjadi aplikasi yang paling banyak digunakan oleh pengguna Android. Tampilannya juga sederhana dan juga sangat mudah digunakan seperti halnya aplikasi GPS yang lainnya. Keempat, Fake GPS Go Location Spoofer Free. Aplikasi ini menawarkan fitur yang mudah untuk digunakan dalam mengirimkan lokasi palsu dengan sangat mudah. Aplikasi ini memiliki bintang 3.7 dari penggunanya, dan mendapat 100.000 review. Dana memiliki ukuran 6,4 megabita.
Dampak penggunaan GPS ori dan GPS palsu dalam perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi belakangan ini sangat menakjubkan. Masyarakat dapat dengan mudah berkomunikasi tanpa batas dan jarak, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi sehari-hari seperti makan, minum dan lain-lain. Dengan adanya pandemik yang masih berlangsung, maka pemesanan makanan dan minuman semakin relevan dengan menggunakan pemesanan makanan secara daring atau online. Dengan pesanan melalui suatu aplikasi, maka kita dapat memesan tanpa harus ke rumah makan yang diinginkan, tapi cukup pesan melalui handphone. Akan tetapi banyaknya pengemudi online sepertinya tidak sebanyak pemesan yang membeli secara daring. Ini menyebabkan persaingan yang cukup ketat antar sesama mitra pengemudi online. Untuk itu para mitra berbondong-bondong mendekati restoran yang ramai, agar mudah mendapatkan orderan. Akan tetapi banyak juga mitra pengemudi yang tidak mendekati restoran tertentu, akan tetapi mereka memasang GPS palsu, jadi seakan-akan mereka berada di dekat restoran tersebut. Adanya GPS palsu akan menambah persaingan yang ketat dengan para mitra pengemudi yang tidak menggunakan GPS palsu. Apakah pengemudi yang memasang GPS palsu dapat dikenakan sanksi? Tentu saja akan terkena sanksi dari perusahaan yang bersangkutan jika ketahuan. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 35 menyatakan, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seoleh oleh data yang otentik. Dengan demikian maka pemakai GPS palsu sudah termasuk dalam kategori kata manipulasi dan kata perubahan dalam undang-undang ini. Akan tetapi bagi sebagian kelompok pengemudi yang menggunakan GPS asli tanpa rekayasa dapat juga melakukan gugatan perdata terhadap pengguna GPS palsu, sebagai langkah penyelesaian sengketa, bahkan juga terhadap developer aplikasi GPS palsu. Sebagaimana Pasal 38 Ayat 1 yang berbunyi, setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi yang menimbulkan kerugian. Permasalahannya adalah dalam pembuktian, apakah pengemudi yang ori bisa membuktikan kalau dirinya dirugikan atas aplikasi GPS palsu. Ini bukan perkara mudah, karena hakim tidak mudah memutus bersalah seseorang apalagi tanpa pembuktian kerugian yang nyata, bisa-bisa akan digugat balik oleh yang digugat, maka perlu kehati-hatian. Berikut ini putusan pengadilan yang berkaitan dengan GPS palsu. Putusan dengan nomor perkara 797, pidana khusus, 2018, Pengadilan Negeri Makassar, yang memvonis bersalah terdakwa Takbir Basri bin Basri Sakuta dengan pidana penjara 1 tahun dan 6 bulan atas tuntutan penggunaan aplikasi mock location. Takbir Basri dengan sadar telah dengan sengaja memasang aplikasi mock location jadi seolah-olah dia sedang bekerja menarik penumpang, akan tetapi sebenarnya dia sedang berada di satu titik saja, demi mendapatkan insentif dari perusahaan Grab. Jadi kawan-kawan, meskipun dapat digugat secara perdata, akan tetapi penggunaan aplikasi palsu dapat juga dijerat dengan pidana. Ini merupakan fakta yang nyata. Maka solusi yang baik dari saya adalah marilah kita semua mencari nafkah dengan cara yang baik. Dalam mencari orderan di dunia pengantaran online, teman-teman bisa menggunakan GPS palsu, tapi ingat ada sanksinya dalam undang-undang, dan sanksi pemutusan mitra oleh perusahaan yang bersangkutan. Bayangkan kalau perusahaan tempat kita bernaung memutus kemitraan dan menuntut pidana karena kita menggunakan GPS palsu, seperti kasus Takbir Basri, siapa yang akan menafkahi anak istri di rumah? Berpikirlah secara jernih, kedepankan rasionalitas, jangan sampai salah menempatkan aplikasi.